wabarakatuh. Halo Sobat Mendupa, jumpa lagi sama Ale di podcast Mendupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Nah, teman-teman, ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini cuaca tuh makin panas? Tapi selain cuaca, di Mandua pun suasananya ikut memanas. Ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira ada apa ya yang terjadi di Mandua ini? Nah, jadi di Mandua Palembang ini baru aja akan mulai orasi Ketua Umum OSIM masa bakti 2025-2026. Nah, dan di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol kupas tuntas, tapi tenang aja, kita tuh chill kok, biar teman-teman bisa enjoy nonton dari awal sampai akhir. Jadi kalian bisa menentukan hati nih, siapa sih yang cocok jadi kandidat Ketua Umum OSIM selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, teman-teman pasti udah penasaran kan kandidat siapa sih yang saat ini lagi ngobrol bareng Ale. Langsung aja kita sapa. Halo. Halo Kak. Kenalin dulu dong siapa nih yang kandidat yang ganteng nih lagi ngobrol sama Ale sekarang. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alparizi. Saya merupakan perwakilan dari kelas 11-2 dan saya juga merupakan kandidat calon ketua umum OSIM Mandua Palembang masa bakti 2025-2026 dengan nomor urut 01. Wih, keren banget. 01 tuh berarti yang awal-awalnya yang paling bagus nggak sih teman-teman ya? Ini kan tadi Yusuf bilang kalau Yusuf udah kelas 11, berarti tahun kedua ya di OSIM Mandua. Iya, tahun kedua. Nah, gimana nih kalau kita flashback dulu dikit deh, apa sih alasan Yusuf join OSIM? Alasan Yusuf join OSIM sendiri, Yusuf itu ketika waktu Yusuf MPLS atau juga Matsama di Mandua ini, Yusuf melihat organisasi ini sangat keren gitu Kak. Yusuf juga lihat kakak-kakaknya juga keren, bisa berpublic speaking, dan juga jadi MC sangat keren-keren. Itu Yusuf motivasi itu masuk OSIM Kak. Berarti Yusuf juga kepengen jadi kakak keren itu nih nantinya. Nah, kan Yusuf udah kelas 11, harusnya Yusuf udah punya banyak pengalaman di OSIM, bener kan? Gimana nih pendapat Yusuf selama 2 tahun ada di OSIM? Oke, pendapat Yusuf sendiri sudah 2 tahun di OSIM ini banyak sekali Kak Yusuf dapat. Dan juga dari OSIM inilah Yusuf belajar gimana cara kita berpublic speaking yang baik, gimana kita cara manajemen waktu yang baik, sehingga kita sebagai anak organisasi itu tetap bisa berprestasi di kelas, sebagaimana kita sebagai siswa di sekolah. Dan juga orang beranggapan bahwasanya ketika anak organisasi itu pasti nilainya yang turun, tapi tidak kalau di OSIM. Kita belajar gimana kita manage waktu sehingga kita bisa berprestasi juga di kelas Kak. Boleh spill dikit gak sih gimana caranya Yusuf manage waktu nih? Oke. Kalau kita mau manajemen waktu yang baik, kita itu harus membuat list Kak. Kalau dari Yusuf, itu yang mana yang penting, yang mana itu tidak penting, dan juga itu ada 4 pembagiannya. Sangat penting dan juga tidak penting. Itu kita bagi Kak dalam list. Jadi kita tidak keteteran atau juga tidak hancur list kita Kak. Oh gitu, berarti emang harus udah terstruktur dulu ya dari awal gimana biar manajemen waktu kita tuh pas gitu sesuai porsinya. Betul ya Yusuf ya. Nah, Yusuf sendiri kan udah 2 tahun. Sebelumnya nih pernah dapat posisi apa nih di OSIM? Oke, sebelumnya Yusuf ketika kelas 10 kemarin Yusuf telah pernah menjadi kandidat ketua umum juga Kak. Pada kelas 10 Yusuf itu dapat nomor urut 04 dan juga tapi belum rezekinya Yusuf belum terpilih pada saat kelas 10. Pada saat kelas 10 juga Yusuf menjabat sebagai anggota Humas 2 Kak. Anggota Humas 2 berarti secara langsung Yusuf nih udah tahu nih gimana si OSIM ini bekerja gitu kan. Nah, kan Yusuf tadi udah pernah gagal nih sebelumnya. Berarti motivasi Yusuf tuh harusnya lebih kencang lagi dong sekarang. Apa aja nih motivasi yang Yusuf punya sampai sekarang Yusuf bisa duduk di sini dan menyalonkan diri lagi menjadi ketua umum OSIM Mandua Palembang? Oke, baik. Waktu itu memang Yusuf belum rezeki Kak. Dan pada tahun ini Yusuf kembangkan lagi apa itu motivasi Yusuf untuk menjadi ketua umum. Dan juga walaupun kelas 10 kemarin Yusuf telah menjabat sebagai anggota Humas, tahun ini Yusuf ingin jadi lagi sebagai ketua umum. Dan Yusuf tekankan lagi bahwasanya ketika Yusuf menjadi ketua umum tahun ini itu akan membuat perubahan yang nyata Kak. Waduh, perubahan yang nyata nih. Sebenarnya kalau Alaya sendiri banyak banget nih pertanyaan tentang perubahan nyata. Tapi sebelum itu kita kan belum lengkap nih perkenalannya ya. Kita ngebahas ini dulu deh kalau gitu, perasaannya Yusuf. Ini berarti kali kedua Yusuf mencalonkan diri. Apa nih perasaannya? Apakah masih sama dengan yang kemarin atau sekarang lebih berapi-api nih untuk menyalonkan diri? Perasaan Yusuf sendiri ketika Yusuf terpilih kandidat tahun ini, Yusuf itu sangat senang Kak. Karena apa? Untuk kita menjadi kandidat ini sendiri itu bukan mudah Kak. Banyak sekali syarat-syarat dan juga tes yang Yusuf lalui untuk jadi kandidat Kak. Syarat-syarat? Apa nih syarat yang menurut Yusuf tuh paling susah nih apa deh gitu? Untuk jadi ketua umum itu kita banyak sekali melewati tes Kak dari OSIM. Dari pertama kita membuat orasi tertutup dan juga kita tes di depan pembina dan juga kakak-kakaknya Kak.
Oh, berarti emang kalau kita udah terpilih menjadi calon kandidat nih, menjadi kandidat, berarti kita emang udah benar-benar matang ya, baru kita dikeluarin untuk menjadi kandidat ketua umum gitu ya. Iya, Berarti persiapannya Yusuf nih udah aku jamin kayaknya udah matang banget nih, kelihatan dari cara ngomongnya tuh udah lugas banget nih. iya Kak. Nah, tadi sempat bilang bahwasanya ada banyak dobrakan-dobrakan baru Iya. sebelumnya ya. Kita mulai dari visi misi dulu deh. Nggak mungkin dong seorang ketua nggak punya visi misi buat organisasinya. Apa aja nih, Oke. gitu. Untuk Yusuf sendiri, ketika Yusuf mencalonkan diri sebagai kandidat ketua umum, Yusuf itu sudah menyiapkan visi dan misi Yusuf sendiri. Visi dan dari Yusuf itu adalah mewujudkan Osimen 2 Palembang sebagai wadah yang aktif, inovatif, serta inspiratif sehingga bisa membuat siswa MAN 2 Palembang bisa berkembang, berprestasi, dan juga berkarakter. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, Yusuf juga memiliki 4 misi, Kak. Yang pertama, Yusuf akan meningkatkan rasa persatuan atau juga rasa persatuan siswa MAN 2 Palembang melalui kegiatan yang positif dan menyenangkan. Kedua, Yusuf akan meningkatkan kreativitas siswa di bidang olahraga, seni, dan juga organisasi. Dan yang ketiga, Yusuf akan mengoptimalkan program kerja OSIM yang bermanfaat bagi siswa, bukan hanya sekedar kegiatan soreminial saja. Dan yang terakhir, Yusuf akan merealisasikan program kerja yang belum terlaksana secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, jadi kan setelah apa yang bisa Ale simpulin nih ya, Yusuf ya, kan banyak banget yang membutuhkan pendekatan seperti tadi olahraga, betul? Ya, Seni. Nah, udah pendekatan apa aja nih yang udah terplanning dari Yusuf? Berarti kalau pendekatan beda ya sama proker, ini kan ya, pendekatan selama masa kampanye nih berarti. ya. Pendekatan apa aja yang telah dan masih berlangsung dari Yusuf sendiri ke warga Mandua? Untuk pendekatan sendiri, kita itu sebagai calon ketua umum, kita tidak boleh merusak citra kita sendiri, Kak. Kita juga harus bersikap baik terhadap seluruh warga MAN 2 Palembang, khususnya juga siswa-siswi MAN 2 Palembang. Oke, jadi emang kalau menurut Yusuf nih, udah berapa persen Yusuf yakin dengan pendekatan itu warga-warga Mandua nih, oh positif bakal pilih aku nih? Oke. Untuk percaya diri, kita itu harus percaya diri yang sangat full, Kak. Atau kah Yusuf itu 100%. Oh 100% tinggi banget, ya udah Ya. kayak sempurna nih. Nah, karena 100% percaya diri, harusnya program kerjanya juga sangat mendukung dong. Ya. Apa aja tuh program kerja yang udah Yusuf siapin selama masa jabatan Yusuf nantinya? Untuk program kerja sendiri itu banyak, Kak. Dan juga Yusuf telah memiliki satu dobrakan baru. Yang Yusuf namanya MLC, Madrasah Leadership Camp. Dari program kerja ini Yusuf bertujuan nih untuk meningkatkan leadership atau juga kepemimpinan siswa MAN 2 Palembang. Dalam kegiatan ini Yusuf melakukan itu perlombaan, Kak, contohnya. Contohnya seperti perlombaan puisi dan juga lomba debat. Itu antar sesama siswa atau dengan sekolah lain juga tuh Yusuf? Antar sesama siswa. Antar sesama siswa, berarti 3 angkatan Yusuf Iya. yakin. Mm-mm. Bagaimana kalau program kerja Yusuf itu nggak berjalan Yusuf? Kan kita tahu sendiri minat literasi siswa itu kan kadang menurun, kadang lagi naik-naiknya. Apalagi kan kata Yusuf tadi puisi kan. Iya. Nah, bagaimana tuh cara Yusuf bisa menjalankan agar program kerja Yusuf itu tidak terhambat ataupun malah tidak terlaksana? Untuk kita sendiri, Kak, ketika kita itu menjalankan suatu proker, kita itu sudah menyiapkannya itu sudah matang sekali, Kak. Nggak mungkin kita menyiapkan suatu proker itu dadakan. Sudah pasti Yusuf ketika mau ngadain MLC, itu Yusuf sudah persiapkan dari lama-lama, Kak. Sehingga persiapan dan juga untuk menarik siswa-siswi MAN 2 Palembang untuk mengikutinya, Kak. Oh, berarti hampir mirip sama pendekatan tadi ya, Iya. mengajak. Mm-mm. Kalau misalnya nih Yusuf, ada perbedaan pendapat antara siswa-siswi kayak ngerasa gimana kalau MLC ini diubah nih dari arah puisi segala macam berubah dari arah yang lebih akademis lagi. Gimana tuh menurut Yusuf? Yusuf akan yakinkan sendiri, Kak. Tujuan dari MLC itu apa? Karena Yusuf mengadakan MLC ini untuk meningkatkan leadership kepemimpinan siswa. Jadi, kalau dari lomba puisi dan juga lomba debat itu kita bisa lihat gimana kepemimpinan siswa itu sendiri. Berarti kalau kepemimpinan maksudnya ke teamwork atau malah individu tuh nantinya? Itu kan ada lomba puisi dan lomba debat. Kalau lomba puisi itu biasanya itu individu dan juga lomba debat itu biasanya berkelompok, Kak. Oke, udah matang banget nih kayak jawabannya yang aku Ya. dengar-dengar dari tadi. Nah, kalau program kerja udah selesai kita bahas, apalagi ya enaknya Yusuf ya. Gimana kalau kita ngebahas tentang hal-hal yang bisa membuat Yusuf tuh berani menunjukkan kepada warga Mandua kalau Yusuf itu layak. Apa aja nih? Kayak Yusuf nih pede gara-gara Yusuf ini loh teman-teman. Coba.
Yusuf sendiri kenapa Yusuf percaya diri? Karena Yusuf percaya kalau pengalaman yang Yusuf miliki itu sudah cukup menjadikan Yusuf sebagai ketua umum OSIM Madua Palembang. Karena apa? Dahulu Yusuf pernah menjabat sebagai ketua umum OSIM MTS Negeri 1 Kota Palembang masa bakti 2022-2023. Dan juga Yusuf telah mengikuti organisasi luar yaitu Forum OSIS Kota Palembang. Dan juga ketika kelas 10 kemarin Yusuf sudah terpilih sebagai kandidat ketua umum OSIM Madua Palembang masa bakti 2024-2025. Oh gitu, berarti emang udah punya pengalaman, experience-nya udah matang, bekalnya juga udah bagus. Tinggal jalan aja nggak sih ini Yusuf? Nah, tadi kita udah banyak nih yang kita bahas, udah hampir semuanya kayaknya ya, visi, misi, program kerja. Kalau misal nih Yusuf, ini kan kita amit-amit ya, nggak pengen nih kalau ini kejadian. Kalau misal Yusuf tidak terpilih menjadi ketua OSIM, gimana nih perasaan Yusuf? Atau apa yang akan Yusuf lakukan? Untuk terpilih sebagai ketua umum OSIM sendiri itu merupakan takdir, Kak. Walaupun nanti ketika Yusuf tidak terpilih sebagai ketua umum OSIM Madua Palembang, Yusuf tetap berkontribusi penuh untuk OSIM. Karena apa? Suatu organisasi tidak akan berjalan penuh kalau hanya ketuanya saja yang berjalan. Karena apa? Organisasi itu juga perlu pengurus-pengurus lainnya. Jadi, walaupun Yusuf tidak terpilih sebagai ketua umum, Yusuf akan berkontribusi penuh untuk OSIM. Wih, berarti emang apapun pilihannya yang penting udah do the best lah gitu ya dari Yusuf sendiri. Aku tiba-tiba kepikiran nih Yusuf. Tadi kan Yusuf sempat bilang bahwasannya sebagai ketua itu harus bisa berkolaborasi dengan para anggotanya. Ini kalau misalnya Yusuf jadi anggota, jadi ketua umum nih ya, atau jadi ketua OSIM, terus sama anggotanya itu ada beberapa perbedaan pendapat, cara Yusuf menyelaraskannya gimana nih? Oke, untuk jadi ketua sendiri Kak itu kita harus memiliki namanya sifat netral. Karena apa? Setiap orang memang memiliki perbedaan pendapat dan kita sebagai ketua harus menyatukan pendapat itu. Misalnya dari pendapat si A dan si B. Kita ambil dulu yang mana positif dan mana yang negatif. Lalu kita sharing dan kita saring menjadi satu pendapat, Kak. Sharing dan saring. Keren. Aku kayaknya pede banget nih sama kamu nih Yusuf. Gimana nih? Semoga juga teman-teman yang lagi nonton juga ikutan percaya nih sama Yusuf ya, bukan cuma omongan doang. Jadi we walk the talk, not talk the talk. Itu kan kalimat kita bener kan? Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, ada nggak kata-kata atau slogan dari Yusuf buat teman-teman biar makin seru lagi nih, biar aku kayaknya benar-benar yakin milih Yusuf nih. Ada slogan nih Kak. Ke taman kota melihat bunga mekar harum baunya. Nomor 1 siap berkarya untuk OSIM selalu jaya. 01 satu tekad, satu tujuan hadir membawa perubahan. Panjang juga ya slogannya ya. Padahal aku barusan mau ngikutin nih, tapi panjang banget kayaknya. Aku nggak ingat nih, cuman kayaknya tuh keren banget tadi. Nah, jadi kayaknya sampai di sini ya perbincangan kita nih Yusuf. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Terima kasih udah bersedia berngobrol bareng Ale dan juga teman-teman yang lagi nonton. Nah, untuk teman-teman, segitu dulu nih bincang-bincang kita sama kandidat 01. Nah, jadi teman-teman, segitu dulu nih bincang-bincang kita sama kandidat 01. Agar teman-teman gak ketinggalan sama episode kita ngobrol bareng kandidat lain, teman-teman harus subscribe YouTube channel ini di Mandepa Official TV. Dan jangan lupa like, comment, share di video ini. Ale dan Yusuf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.